Seluruh pelajar tingkat SD dan SMP sekota Lubuk Linggau mengikuti kegiatan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional yang diselenggarakan di Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau. Sang juara satu siap mewakili Kota Lubuk Linggau ke ajang berikutnya. Festival Lomba Seni Siswa Nasional tingkat Kota Lubuk Linggau diselenggarakan di Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau yang bertujuan untuk mengasah kreativitas siswa terutama di bidang seni. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SD dan SMP sekota Lubuk Linggau. Dalam ajang ini, siswa dapat menunjukkan bakat dan kemampuan mereka dalam berbagai kategori perlombaan. Melalui kegiatan ini, siswa dapat mengembangkan kreativitas dan juga bakat mereka, serta meningkatkan kepercayaan diri dan juga kemampuan bersaing. Para juara satu pun setiap kategori akan dikirimkan ke ajang provinsi mewakili kota Lubuk Linggau. Hal ini menjadi kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka di tingkat yang lebih tinggi dan membawa harum nama baik kota Lubuk Linggau. Baik, saya perwakilan dari Lomba Menyanyi Solo SD dan SMP. Untuk peserta SD itu 37, kemudian untuk SMP ada 10 orang ya. Kemudian dari peserta ini kita akan menilai sesuai dengan standar yang disampaikan oleh Juknis dari kementerian. Jadi kita ikuti itu prosedurnya untuk menyanyi solo dari materi vokal, teknik vokal, kemudian penampilan itu di plot per persentasenya ya, dari 30%, 30%, 30% dan 10%. Dari sana kita akan menilai daripada penyanyi yang telah mendaftar langsung dari operator sekolah ke Puspresnas, kemudian pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuk Linggau tinggal mengambil peserta-peserta tersebut untuk diseleksi. Maka pada hari ini alhamdulillah Kota Lubuk Linggau itu sesuai dengan kondisinya dan memang menghasilkan pemenang-pemenang yang standar lah ya, dan bisa untuk melangkah ke jenjang selanjutnya ya. Karena mengapa? Dari materi vokal sudah muncul, sudah ada yang bagus, kemudian dari teknik vokal mereka sudah belajar di sekolah-sekolahnya masing-masing untuk teknik vokal tersebut, dan dari penampilan mereka menguasai, sehingga kita memperolehlah juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 SD, dan kemudian juara 1, 2, 3 untuk tingkat SMP. Selamat untuk pemenang. Terima kasih. Alhamdulillah ya, pelaksanaan kegiatan FLS 3N hari ini selesai dilaksanakan di tingkat Kota Lubuk Linggau, dan kita memberikan apresiasi pertama kepada anak-anak kita, para peserta yang mengikuti kegiatan-kegiatan ini penuh dengan semangat. Meskipun kita sadari bahwa kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan secara sederhana, karena memang kebijakan-kebijakan efisiensi ini harus kita laksanakan juga di Dinas Pendidikan Kota Lubuk Linggau. Namun demikian, semangat itu tetap ada, tetap berkobar, baik itu di kalangan para penyelenggara di bidang kebudayaan, kemudian di kalangan juri, maupun di tingkat anak-anak para peserta, termasuk juga orang tua, penuh dengan semangat itu. Nah, artinya dalam situasi apapun anak-anak masih memberikan karya terbaiknya untuk sekolah, untuk Kota Lubuk Linggau, walaupun pada dasarnya kita laksanakan sesederhana mungkin. Ini kita laksanakan berproses, begitu juga anak-anak yang mendapatkan prestasi tetap lakukan prosesnya sehingga dia memberikan prestasi yang terbaik untuk sekolah masing-masing. Dan tentu saja kita mengucapkan selamat ya kepada anak-anak yang sudah mendapatkan prestasi, terutama yang juara 1, yang tentunya ini akan mewakili Kota Lubuk Linggau di tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Dan kepada yang belum mendapatkan juara atau juara 2, 3 dan harapan, ya tentunya terus berproses, berlatih agar supaya nanti saatnya atau tahun depan atau pada event-event yang lain bisa mendapatkan juara dan bisa mendapatkan prestasi yang terbaik. Jadi terima kasih atas segala dukungannya dalam kegiatan ini, baik dari internal Dinas Pendidikan, dari sekolah, Dewan Juri, dan para penyelenggara lainnya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 4 Lubuk Linggau menyambut tahun ajaran baru 2025-2026 dengan penuh semangat dan antusias melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS.
MPLS di SMP Negeri 4 Lubuk Linggau berlangsung selama 5 hari yang diikuti sebanyak 224 siswa baru dari 7 kelas rombongan belajar. Subari SPD Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Lubuk Linggau mengungkapkan pentingnya keterlibatan siswa dalam kegiatan positif di luar kelas. Ia mengajak para siswa untuk tidak ragu mengikuti berbagai ekstrakurikuler yang ada, mulai dari olahraga, seni, sains, hingga organisasi kepemimpinan untuk mengasah keterampilan yang siswa miliki. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. Program penguatan Proyek Profil Pelajar Pancasila atau P5, sekolah berupaya membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, dan peduli terhadap sekitarnya. Di Uswatun Hasanah, tema yang diusung dalam pelaksanaan P5 adalah Ayo Sayangi Bumi, dengan topik khusus Ayo Berkebun Sayur. Tema ini dipilih sebagai bentuk ajakan kepada anak-anak untuk mencintai bumi melalui kegiatan nyata yang sesuai dengan usia dan perkembangan mereka, yaitu berkebun. Mereka diajarkan cara menanam, menyiram, serta merawat tanaman secara langsung. Tujuan dari kegiatan ini adalah menumbuhkan kesadaran dan kepedulian anak terhadap alam sekitar, sekaligus membiasakan gaya hidup sehat dan mandiri sejak dini. Program ini menjadi langkah kecil, namun bermakna dalam membentuk generasi masa depan yang cinta lingkungan, sadar akan pentingnya kelestarian alam, serta memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tim Liputan Silampari TV melaporkan. Pelajar SD Negeri 11 Kota Lubuk Linggau menjadi salah satu sekolah yang mengikuti perlombaan FLS 3N dan dilumatkan menjadi perwakilan ke tahap berikutnya dan siap bertanding kembali mewakili Kota Lubuk Linggau. Sekolah kembali mengasah kemampuan anak untuk persiapan ke ajang provinsi. Kalau SD 11 itu persiapannya ya sudah dari bulan 5 sejak kita daftar, di tanggal 5 Mei itu kita daftar. Nah, sejak saat itu mulai persiapan untuk mengikuti lomba FLS 3N di Kota Lubuk Linggau. Kalau dari SD 11 itu ikut lomba mendongeng, menulis cerita, terus ada juga kalau daftarnya itu kita alhamdulillah Mbak ya, kita sudah mengikuti daftar semua, tapi kita menampilkan anak-anak yang sudah kita daftarkan di sana. Kalau untuk perasaannya sih ya tentu senang sebagai guru ya, bisa mendapatkan juara 1 menulis cerita dan juara 3 mendongeng. Kalau untuk persiapannya dari SD 11 ini kita kembali mengasah bernalar kritis anak Mbak, karena untuk menulis cerita ini kan suatu karya ilmiah ya, satu karya ilmiah yang akan kita perlombakan di tingkat provinsi dan nasional nantinya. Untuk menulis cerita nanti kita akan arahkan anak untuk membuat cerita yang alurnya lebih baik lagi, kemudian mengarahkan anak untuk menulis berbagai macam cerita dengan tema yang berbeda, karena sesuai dengan panduan dari Juknis Nasional itu nanti ada beberapa tema yang akan dilombakan. Semoga para peserta yang mewakili Kota Lubuk Linggau bisa sampai di kaca nasional. Nah ini begini. Nah, yo aku udah berani masuk. Nah, kau jadi kau lewat situ mak je begok mau. Apa? Apa? Bodoh parah mati. Mel kurang berani Kau nyembah bersumpah baik, barang tak kau. Mamat, wah. berani aku bersumpah. Lam neman, balik ke suwung kau nak depannya kian kau. Hoi. Telepon dan nak kakak tahu.
telepon mak Sudah. Sudah. Ayo, ya Allah. Aku tidak dia dong. Ya Allah. Banyak tadi, banyak uang tadi no. Sekali aku tidak ngaku lah. Lupa wah, aku tidak niat wah. Masih. Aku lagi. RA Azudi Lubuk Linggau sukses menggelar hafla akhir husana yang diikuti sebanyak 65 anak dengan harapan peserta didik bisa melangkah dan memberikan manfaat bagi semua. Kegiatan hafla akhir husana adalah kegiatan tahunan yang selalu diadakan setiap pergantian tahun ajaran baru. RA Azudi Lubuk Linggau sukses menggelar hafla akhir husana dengan tema bersama generasi mengukir prestasi menuju generasi soleh, mandiri, cerdas, dan terampil. Acara ini merupakan momen penting bagi siswa RA Azudi Lubuk Linggau untuk menutup tahun ajaran dan merayakan pencapaian mereka. Seluruh siswa RA Azudi Lubuk Linggau sebanyak 65 anak menampilkan berbagai macam kegiatan yang menunjukkan kemampuan dan kreativitas mereka. Kegiatan ini mencakup penampilan seni seperti penampilan drama kisah Nabi dan Rasul, serta berbagai macam tarian kreasi yang menunjukkan kemajuan dan pencapaian siswa. Acara hafla akhir husana ini juga diwarnai suasana haru bagi para orang tua untuk melihat langsung kemampuan dan kemajuan anak-anak mereka. Nurbaiti SPD, Kepala Sekolah RA Azudi Lubuk Linggau, berharap agar anak-anak bisa membawa manfaat bagi semua orang, tetap meneruskan kebaikan dan terus melangkah ke arah yang lebih baik. Kemarin pas hari Sabtu tanggal 14 Juni kami mengadakan acara perpisahan sekaligus pentas seni untuk acara hafla akhir husana, kegiatan tahunan setiap pergantian anak untuk tahun ajaran baru berikutnya. Anak yang ikut haflahnya lebih kurang 65 anak dari 70 anak karena 5-nya anak kelas A. Seharusnya diluluskan untuk tahun depan insya Allah. Nah, tamu yang hadir kemarin yang ketua yayasan, pengurus yayasan, para donatur anak yatim, kemudian yang mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau diwakili oleh pengawas pembina Ibu Aliyah MPD. Harapannya semoga anak yang diluluskan ya yang kemarin bisa membawa manfaat untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya. Kalau ada kebaikan yang diajarkan, mudah-mudahan kebaikan itu terus ya secara kontinu dilakukan dengan baik. Kalau ada kenangan baik, jadikan kenangan baik itu untuk melangkah ke arah yang lebih baik ke depannya. Kemudian untuk sekolahnya, semoga Az-Zuhdi terus berkembang baik dari segi saranahnya, dari segi keilmuannya, kebermanfaatannya untuk masyarakat, lebih berkah lagi lah untuk kehidupan selanjutnya. Peningkatan literasi dan numerisasi merupakan salah satu prioritas di SD Negeri 19 Lubuk Linggau. Dengan meningkatkan kemampuan membaca, menulis, berhitung, siswa dapat lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Kebiasaan ini tidak hanya membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan membaca, tetapi juga menanamkan kecintaan terhadap buku dan pengetahuan sejak dini. Latihan membaca setiap hari membantu siswa menjadi lebih cepat dan lancar dalam membaca, dan juga meningkatkan pemahaman mereka terhadap teks yang dibaca. Dengan melakukannya setiap hari, diharapkan siswa akan belajar untuk lebih disiplin, dan juga meningkatkan kemampuan konsentrasi mereka.
Sebanyak 147 peserta didik RAUB Lubuk Linggau mengikuti pentas seni dan akhir rusana yang berlangsung sukses dengan tema cerdas, ceria, berprestasi. RAUB Lubuk Linggau sukses menggelar acara pentas seni dan akhir rusana dengan tema cerdas, ceria, berprestasi. Untuk angkatan 20 tahun ajaran 2024 hingga 2025. Yayasan Birrul Walidain yang diikuti sebanyak 147 peserta didik. Acara ini berlangsung meriah yang diselenggarakan di Sma Hotel Lubuk Linggau. Pentas seni ini menampilkan penampilan-penampilan terbaik yang tentunya dibimbing langsung oleh seluruh guru dan staf RAUB Lubuk Linggau. Terhadir di dalam acara tersebut Kasih Pendidikan Madrasah, pengawas madrasah, kepala sekolah dan guru MIUMI Lubuk Linggau, serta seluruh para orang tua wali murid. RAUMI Lubuk Linggau berkomitmen mengembangkan kreativitas para siswanya. Di dalam acara tersebut diberikan pula penghargaan-penghargaan kepada peserta didik berprestasi. Kemudian, dilanjutkan dengan penampilan terbaik diantaranya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, serta berbagai macam tari kreasi dari berbagai macam kelas. Seperti tarian merah putih, tari kelinci, tari tortor dari Sumatera Utara, tarian daerah dari Sumatera Barat, serta tarian India. Sebagai bentuk apresiasi Kepala Sekolah RAUB Lubuk Linggau juga memberikan reward kepada peserta didik terbaik yaitu berupa sebuah sepeda untuk meningkatkan motivasi siswa agar tetap semangat dalam berkompetisi dan juga berkarya. Aprita Sari SPD, Kepala Sekolah RAUB Lubuk Linggau berharap bahwa dengan adanya pentas seni dan akhir rusana ini, para peserta didik bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya dengan baik. Bisa terus berkarya, selalu ikut apapun agar anak-anak bisa terus berkembang. Mana ya? Umi-uminya ikut duduk-dudukan juga. Sabar. Ya. Kita panggilkan satu nama. Atas nama Evil Bagi dari RAUMI, dari CPA-nya ya. Jadi juara berapa nih? 1. Alhamdulillah. Azan juara berapa Azan? Azan. Oh ya, alhamdulillah. Jadi ini termasuk siswa yang berprestasi ya di untuk RAUMI tahun 2024-2025. Alhamdulillah. Ada mimpi nggak dapat sepeda? Ada sepeda dari rumah. Aduh, galak ada sepeda baru nih. Galak ada? Oh, galak kakinya. Keren nggak galak? Nggak galak udah kasih kawannya. Galak nggak? Ya, pokoknya galak. Pokoknya Pak balik sepedanya ya. Oke, kepada Bapak Pak Habib, kami mohon bantu. Hari ini sedang ada kegiatan pentas seni dan akhir kesana anak-anak RAUB. Acara hari ini ada 147 anak yang ikut dan lulus tahun ini. Harapannya untuk harapan ke depan, kami berharap anak-anak RAUB bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih baik, ke jenjang yang selanjutnya. Mudah-mudahan anak-anak ini bisa mengikuti apa yang ada di sekolahnya masing-masing nanti, bisa terus berkarya dengan semua aktivitasnya dan selalu ikutin apa yang sekolah adakan supaya anak-anak ini bisa berkembang.
Iya. Tamu-tamu yang hadir tadi Umi ada siapa saja? Untuk tamu kita tadi ada perwakilan dari Kemenak ya, itu ada Bapak Kemenak Kasih Penmas Pendidikan Madrasah, Bapak Habib, dan ada juga pengawas madrasah Ibu Alia, dan tadi ada pihak langsung Sababel juga tadi yang mewakili, dan juga kepala sekolah dan guru-guru FGI. SMK PGRI Lubuk Linggau kini tengah menjadi buah bibir masyarakat. Sekolah ini menjadi viral di media sosial setelah memberikan ucapan selamat kepada dua alumni sekolah tersebut yang telah diterima bekerja di sebuah minimarket yang berbeda. Dua alumni tersebut bekerja di Palembang dan Pedang Kabupaten Musirawas. Pihak sekolah mengapresiasi usaha keras mereka dan berharap ini menjadi motivasi bagi siswa lainnya. Unggahan tersebut mendapat respon positif dari para netizen yang memuji langkah sekolah dalam memberikan penghargaan kepada siswa yang telah berhasil bekerja. Mengenai pemberitaan tersebut, Chandra SPD, Kepala Sekolah, cepat menanggapi pemberitaan tersebut. Yang pertama, saya merasa sangat senang ya, bangga. Artinya orang bisa mengenal SMK PGRI Lubuk Linggau secara luas dan bisa mengapresiasi langkah kecil kami untuk mengapresiasi siswa kami yang sudah lulus diterima bekerja di perusahaan retail. Ini suatu kebanggaan tersendiri untuk kami, karena sesuai dengan tujuan dari SMK itu, sesuai vokasi SMK, bahwa SMK itu outputnya bisa bekerja, melanjutkan ke perguruan tinggi atau berwirausaha, atau istilahnya itu BMW, bekerja, melanjutkan atau wirausaha. Dan bagi adik-adik atau anak-anak siswa kami yang sekarang masih belajar di SMK PGRI Lubuk Linggau, bisa menjadi pelajaran ya, kedepannya bisa meniru kakak-kakak kelasnya yang sudah tamat. Setelah tamat bisa bekerja, kita cari ilmunya, bagaimana bisa mereka setelah tamat langsung diterima di perusahaan seperti retail. Apapun pekerjaannya, asalkan halal, bermartabat, tentunya kami sangat bangga sekali ya. Mudah-mudahan SMK PGRI Lubuk Linggau tetap jaya, tetap konsisten dengan apa yang telah dilakukan pada hari ini ya. Langkah kecil akan membawa ke impian yang besar. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79, Polres Lubuk Linggau menggelar Lomba Futsal Gembira yang diikuti oleh seluruh Polsek dan Polres Lubuk Linggau untuk mempererat solidaritas, membangun kebersamaan, dan meningkatkan kebugaran jasmani seluruh anggota. Kegiatan futsal tersebut telah berlangsung selama 2 hari. Dengan pertandingan final akan digelar pada acara olahraga bersama keluarga besar Polres Lubuk Linggau yang rencananya diselenggarakan pada Sabtu 29 Juni 2025 mendatang. Kegiatan ini berlangsung dengan penuh semangat, diwarnai dengan antusiasme tinggi dan setiap satpam dan polsek yang berpartisipasi. Lomba futsal ini bukan hanya sekedar ajang kompetisi, tetapi juga sebagai momen untuk merayakan semangat Bayangkara yang penuh kebersamaan dan kekompakan, menjadi perayaan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 semakin bermakna. Terjadi penyelenggaraan kedudukan masih 4-0. Pergantian pemain. Ya, dimulai. Ya, harus itu yang ditunjuk. Apakah bisa masih mengambil bola? Ya. Kapan dibawa oleh Andri? Terjadi tendangan ke dalam.
Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rama Hidayah bersama Ketua TPPKK Kota Lubuk Linggau Haji Rizka Prabayu menghadiri kegiatan sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan atau gemar ikan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan sebagai upaya pencegahan stunting. Di dalam kesempatan tersebut juga dilakukan launching pemberian makanan tambahan berbasis olahan ikan untuk anak stunting tingkat Kota Lubuk Linggau tahun 2025. Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menekankan angka stunting melalui pola makan bergizi yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Wali Kota Lubuk Linggau menyampaikan bahwa ikan merupakan sumber protein hewani yang kaya manfaat. Konsumsi ikan secara rutin dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pertumbuhan fisik, serta mencerdaskan otak terutama pada anak-anak. Oleh karena itu, gerakan makan ikan perlu terus digalakan mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan status gizi anak-anak di Kota Lubuk Linggau. Jalan Sriwijaya, Kelurahan Tabupingan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2. Saat ini dalam kondisi rusak parah dengan banyak lubang yang membahayakan pengguna jalan. Jalan ini menuju arah Tugu Mulyo, Muara Bliti, Sekayu, Palembang, hingga Serdang Agung Kenanga 1. Rusaknya jalan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya perawatan, beban lalu lintas yang berat, atau kondisi cuaca yang ekstrim. Kondisi jalan yang rusak ini dapat membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara motor dan mobil, serta dapat memperlambat laju perekonomian di daerah tersebut. Rusaknya jalan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya perawatan, beban lalu lintas yang berat, atau kondisi cuaca yang ekstrim. Kondisi jalan yang rusak ini dapat membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara motor dan mobil, serta dapat memperlambat laju perekonomian di daerah tersebut. Cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah kini telah usai. Terpantau untuk Bandara Silampari Kota Lubuk Linggau sudah dipenuhi oleh seluruh masyarakat yang hendak pulang kampung untuk menuju ke rumah masing-masing. Walau cuti bersama Hari Raya Idul Adha ini tergolong singkat, masyarakat banyak memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baik mungkin, terutama dalam berkumpul bersama keluarga tercinta. Banyak masyarakat yang sudah mempersiapkan diri untuk kembali ke tujuan masing-masing, karena mengingat hari Senin sudah dimulai aktivitas kembali seperti biasanya. Hal ini disebabkan untuk menghindari antrian membludak para penumpang.